Baik, rekap data ini sama dengan diketahui, seperti itu ya. Nah, rekap data jumlah unitnya berapa? 5 ya. 5, Pak. Unitnya 5, harga per unit 2,3 2,3 miliar. 2,3 miliar. Oke. Kemudian lama angsuran. Pembayaran dilakukan selama 5 tahun. Berarti ini 5 ya. 5 tahun. Ini nanti bisa ditambah, kita tambah aja langsung. Custom aja. Formatnya. Tahun. Kemudian yang ini 5 tahun, berarti berapa bulan 5 tahun itu? 60, Pak. Ya. Pak. Ini bisa kalian tambah ya, nanti custom dengan bulan ya. Masalah format aja cuman. Nah, DP-nya dan sawit diwajibkan menentukan down payment atau uang muka senilai 250 juta. Ya kan? Sama dengan 250 juta. Ini yang diketahui dari soal yang di atas. Untuk mempermudah membuat rumus di bawah ya, di tabel ini, kita tambahkan lagi diketahuinya. Kita insert 2 lagi. Ada namanya dan total hutang atau total payment ya. Ini sama. Total payment sama. Hutang atau payment. Total payment. Ini maksudnya tanggal transaksinya kapan ya, tanggal awal transaksi. Di sini dibuat pada bulan Januari ya. Berarti start date-nya Januari. Anggaplah 1 Januari 2020. Ya, Januari 2020. Nah, formatnya enggak gini Pak ya, itu kalian tinggal langsung ganti aja formatnya nanti di sini. Total hutangnya berapa? Berarti sama dengan jumlah unit dikali Harga per unit, Pak. harga per unit. Terus dikurang down payment itu DP. kurang DP-nya ya. Sampai sini masih mudah lah ya. Total payment kita atau total bayar kita sebesar 11 miliar. Banyak utangnya. Oke. Selanjutnya barulah kita buat isi dari tabel ini. Ini kan tadi udah dibilang Pak Tobi merupakan tabel dari angsuran ya, angsuran dari penjualan, angsuran dari pembayaran hutangnya maksudnya.
tentu periode ini akan menghasilkan sebesar berapa jangka waktunya, kan gitu ya. Karena ini dalam bentuk bulanan, kalau lihat dari kasus soal kita, maka periode ini akan sama dengan jumlah lama angsuran. Untuk itu kita perlu membuatkan rumusnya. Tadi kan kata Tobi maksimal 2 baris ya, baris 1 dan baris kedua. Sisanya kan kita tarik ya. Bayangkan kalau data kita ribuan kan nggak mungkin setiap baris kalian buat rumus. Untuk periode pertama, logikanya berarti gini. Kalau lama angsurannya tidak ada atau kosong, maka dia apa? Kosong juga ya. Kalau tidak, ya kalau berisi kan gitu ya, maka dia 1. Ini kan, kalau baca ya, kita buat rumus Excel ya. Kita hapus ya. Ini kita nol kan. Oke, hapus. Ya, ini si periode pertama kayak gini nih. Kalau dia ada nggak blank, kosong ya, jadi dia kosong, blank. Kalau enggak pasti 1. Untuk periode yang kedua dan seterusnya, ini beda lagi logikanya. Ya. Logikanya itu bisa macam-macam ya. Misalkan yang pertama saya contohkan berdasarkan lama angsuran ya, masih acuannya masih sini. Sama dengan jika lama angsurannya karena mau ditarik ke bawah berarti harus di-absolutkan kecil sama dengan periode sebelumnya, maka kalau dia kecil atau sama dengan periode sebelumnya, tentu dia blank, ya kan? Kalau dia kecil atau sama lamanya dengan periode sebelumnya, tentu blank. Kenapa? Karena dia pasti bakal hanya sebatas lama angsuran, seperti yang saya bilang tadi. Makanya dia kalau dia kecil ataupun sama dengan periode sebelumnya, ya sampai situlah terakhirnya. Makanya rumusnya seperti ini. Jika kecil sama dari periode sebelumnya, jika lama angsuran ya, kecil sama dari periode sebelumnya, maka dia blank. Kalau enggak, kalau dia lebih besar, berarti periode sebelumnya kita tambahin 1. Ini logika yang pertama ya, bisa pakai yang kayak gini. Silakan ditarik misalkan 60 ya tadi. Nah, kelewatan 60 itu ya. Nah, ini untuk yang logika yang pertama. Kalau misalkan kita pakai logika yang satu lagi, bisa seperti ini. Kita hapus sama dengan jika saldo akhir sebelumnya sama dengan jika saldo akhir sebelumnya itu sama maka dia blank. Dua, jika saldo akhir sebelumnya sama dengan blank, maka dia blank. Kemudian jika tidak, maka periode sebelumnya tambah 1. Ini. Nah. Oke, kita copy ke bawah. Oke, sudah tercopy.
Kalau pakai logika yang kedua, enaknya kita pakai yang kedua itu dia nggak muncul ya seperti yang tadi ya. Kalaupun datanya nggak ada, dia nggak muncul. Tapi kalau kita isi akan begini, akan muncul. Oke, nah untuk periode. Selanjutnya kita beralih ke bulan ya. Yang bulan. Yang bulan itu rumusnya end of month ya, end of month. Akhir bulan ya. Karena kan kalau kita mulainya 1 Januari, tentu angsuran pertamanya di bulan berikutnya, kan gitu kan, di akhir bulan berikutnya. Maka start date-nya kita pilih tanggal transaksi. Ini perlu dikunci, perlu ya, karena bakal kita tarik. Oke, absolutkan. Kemudian month ya, month ini maksudnya bulan keberapa ya, berapa bulan atau bulan keberapa dari starting date-nya. Tentulah berdasarkan periode ya, 1 bulan setelah starting date. Begitu juga yang bawah, berarti 2 bulan setelah starting date itu berapa, tanggal berapa atau bulan keberapa. Kemudian kalau hasilnya seperti ini, itu hanya format, kalian ganti formatnya jadi date or time ya. Misalkan singkat seperti ini. Ini sama, copy ke bawah. Ini kenapa value? Tahu kenapa ini value? Karena ini masih kosong, ya kan? Jadi gimana cara ngakalinya? Kita tambah kan di depannya, kalau udah blank, periodenya blank, maka blank. Kalau tidak, end of month. Yes. Lalu kita tarik. Nah, nampak bedanya ya? Sengaja tadi nggak saya tambah dulu if kosong ke kosongnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke saldo awal hutang. Ya. Saldo awal hutang apa rumusnya? Mudah sekali. Sama dengan 2,3 miliar 3 miliar. Oke. Kalau periode 1 berapa? Kalau dia, oke betul. Kalau periodenya 1, maka belum bayar nih saldo awal. Berapa utangnya? 2,3 miliar Kali 5 kan ini kan? Kurang DP. Kan ini utangnya. Total hutang. Iya. Nah, gitu ya. Karena kita mau tarik ke bawah, berarti diabsolutkan ya. Kemudian jika tidak, kalau dia nggak 1, berarti kan 2, 3 dan seterusnya, kan gitu kan? Kalau tidak, berarti apa? Saldo awal periode 2 misalkan, sama dengan saldo akhir periode 1 atau periode sebelumnya, iya kan? Logikanya dapat. Nah, nanti pas kita enter kelihatan ya. Oke, ini masalah format. Kita tarik ke bawah. Ya. Ini kan nggak enak ya, ada kosong-kosong nih Pak. Sama seperti ini kalau kita buka ya, nanti kan saya bilang kan gini tadi. Jika periode pertama jika periodenya sama dengan 1, maka dia saldo awal, atau maka dia total hutang sebelum dibayar, ya kan, saldo awal ya. Nah, jika tidak berarti periode saldo sama dengan saldo akhir periode sebelumnya. Ini kalau kita buka rumus yang kedua, ini kelihatan. Nah, periode kedua E36, ya kan, saldo akhir sebelumnya. Saldo awal periode kedua sama dengan saldo akhir periode pertama. Begitu seterusnya. Paham ke sini? Oke, tidak ada suara, saya nggak paham ya. Ini kan ada kosong tapi ada tanda 0 gini ya. Nah, jadi biar enak, di depannya kita tambahkan sama seperti yang tadi.
if periode blank data blank. Nah, tinggal nambahin itu kan. Ini tinggal ditarik ke bawah. Nah ya, hilang ya. Padahal ada rumusnya loh nih. Nah, kesannya hilang. Oke. Cuman menambahkan apa ini? Jika ini blank, blank. Kalau enggak ya rumusan tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke angsuran. Sama kayak tadi. Jika periodenya nggak ada, atau blank, maka blank. Kalau tidak, angsuran berarti total hutang, ya kan? Total Dibagi berapa? Jumlah Angsuran per bulan. Ini lama angsuran per bulan. Seperti itu ya. Oke, baru tarik ke bawah. Saldo akhir. Nah, yang terakhir nih. Saldo akhir berarti rumusnya apa? Oke, saya jawab. Saldo awal hutang dikurang angsuran, Pak. Betul. Saldo awal hutang dikurang angsuran. Masalahnya ini kalau kita tarik ke bawah sama kayak tadi. Nah. Tuh, kalau udah lebih dia kan kayak gini kan jelek ya. Ya kan? Jadi kayak mana, Pak? Tambahin lagi kayak tadi depan ya. Jika periodenya nggak ada. Jadi maksud ya, kenapa saya tambahkan jika periodenya blank maka blank. Paham ya? Ini sebelum ditambahkan kayak gini. Coba perhatikan nanti setelah kita copy. Oke. 60 bulan. Coba kita ganti, Pak, datanya, Pak. Saya maunya cuma 12 bulan. Nih, saya ganti. Oh. Nah, ini ada rumus loh nih. Tuh kan? Jadi udah paham kenapa tadi saya tambahkan jika blank maka blank? Lo? Tidak ada suara, saya nggak paham. Nah, kalau Pak Tobi tadi kan di periode terakhir tadi 60 ya. Tadi 60 sama dengan 5 tahun kali 12. Di periode terakhir itu adalah saldo akhirnya harus 0 atau lunas nih ya. Di Januari 2025 lunas dah 0 saldo akhirnya. Atau kalau misalkan diganti jadi 5 bulan nih contoh ya. Nih, periode terakhir jadi 0. Nah, seperti itu. Oke. Ini yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau cukup saya tutup.